Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Yudi Nendubesi. Dalam video kali ini saya mau mengajak Bapak Saudara sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dan bersyukur di tengah-tengah situasi yang sedang tidak bersahabat dengan kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami masih diberikan waktu untuk tetap duduk dengan tenang dan diam, mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dari kami, anak-anak Tuhan, untuk bersikap di tengah-tengah situasi seperti ini. Karena itu Tuhan, kami mohonkan Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami, sehingga firman yang kami dengarkan bisa kami mengerti dan pada akhirnya kami terapkan, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan dari Mazmur 13 saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan dari Mazmur 13 ayat 1 sampai ayat 6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan tak selalu menjamin bahwa setiap seruan doa kita akan langsung didengarkan dan dijawab oleh Tuhan. Sebaliknya terkadang semakin kita berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan, justru terasa Tuhan semakin menjauh dan tak mendengarkan doa kita. Semakin kita memperinci setiap persoalan-persoalan kita, semakin jelas Tuhan tak terlihat di sana dan menolong kita dalam persoalan-persoalan tersebut. Berjam-jam kita berdoa, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan anak Tuhan bersatu untuk berdoa memohon. Sekiranya Tuhan menolong kita dalam persoalan-persoalan kita, khususnya seperti yang kita hadapi di negara kita, pandemi COVID-19. Tapi hingga saat ini Bapak Saudara, kenyataannya masih saja terjadi. Angka korban terus bertambah dan di dalamnya juga termasuk anak-anak Tuhan. Tentu persoalan-persoalan akan muncul berdampak dari persoalan besar yang ada. Ada persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan dan usaha yang dihadapi, dan itu terasa begitu berat. Dan kita terus datang dan membawanya di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tetapi apa yang kita lihat hingga saat ini, mungkin kita merasakan bahwa Tuhan begitu jauh dan tak mendengarkan kita. Sampai kapan Tuhan diam dan tak menjawab? Sampai kapan Tuhan seolah menutup mata dan tak melihat? Sampai kapan seolah Tuhan menutup telinga dan tidak mendengar? Bapak Saudara yang terkasih, saya percaya inilah pertanyaan yang kita ajukan, tetapi lebih dari sekedar sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau informasi. Ini adalah ungkapan perasaan hati kita di tengah-tengah situasi pergumulan yang berat, dan di tengah-tengah pergumulan yang berat itu Tuhan terasa diam. Inilah juga yang dialami oleh pemazmur dari bacaan kita dari Mazmur pasal 13 ini. Dia sedang mengalami pergumulan yang berat, tetapi di dalam pergumulan yang berat itu Tuhan diam. Tuhan terasa diam dan tak mendengarkan setiap seruan doanya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun pertanyaannya bagi kita adalah ketika pergumulan hidup begitu berat dan ditambah Tuhan diam di tengah-tengah pergumulan kita, apakah sikap yang seharusnya kita lakukan, kita tunjukkan di hadapan Tuhan sebagai
anak-anak Tuhan. Dari Mazmur 13 yang sudah kita baca ini, saya mendapatkan ada 3 sikap yang bisa kita lakukan saat kita sedang menghadapi pergumulan yang berat dan ditambah Tuhan diam dan belum menjawab pergumulan kita. Ada 3 sikap yang bisa kita pelajari dan kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Sikap yang pertama, Bapak Saudara, saat Tuhan diam, kita masih bisa datang dan berkeluh di hadapannya. Saat Tuhan diam, kita masih bisa datang dan berkeluh di hadapannya. Satu hal yang tentu menyedihkan hati kita adalah ketika Tuhan seolah diam di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Dia seolah tak mendengarkan setiap rintihan kita. Dia seolah tak peduli jikalau kita sedang berada di batas akhir. Keputusasaan kita, kekuatan kita sedang hampir habis. Dia seolah tak peduli dengan apa yang sedang kita alami. Bacaan kita kali ini, Bapak Saudara, hari ini dari Mazmur 13 menunjukkan bahwa pemazmur sedang mengalami sebuah pergumulan hidup yang berat. Namun dari kalimat-kalimatnya, ya dari bacaan kita tidak jelas pergumulan apa yang sedang ia hadapi, masalah apa yang sedang ia hadapi. Tetapi dari kalimat-kalimat yang ia ucapkan terlihat bahwa pergumulan yang ia alami, yang ia hadapi terasa begitu berat. Ia sedang berada di batas keputusasaannya. Kekuatan ketekunannya di dalam Tuhan sebentar lagi akan habis karena pergumulannya yang berat itu. Dalam pergumulan yang berat, ia tahu bahwa tempat untuk ia mengadu, tempat untuk ia datang dan berkeluh, tempat dia datang dan untuk menyuarakan apa yang menjadi perasaan hatinya adalah Tuhan. Akan tetapi ketika ia berulang-ulang kali datang kepada Tuhan dan berseru, berdoa, justru yang ia hadapi, yang ia terima adalah Tuhan terasa diam. Tuhan tak menjawabnya. Tuhan seolah-olah tak peduli dengan pergumulannya. Tuhan seolah-olah betul-betul menarik diri darinya. Tuhan betul-betul diam. Bapak Saudara yang terkasih, namun dalam kondisi seperti ini tentu saja membuat hati pemazmur semakin sedih dan merasakan kesedihan atau kesusahan yang begitu mendalam. Bukan hanya karena pergumulan yang berat, tapi ditambah lagi Tuhan tak menjawabnya atau Tuhan tak mendengarkan setiap seruan doanya. Bapak Saudara yang terkasih, namun saat Tuhan diam, apakah pemazmur juga menjadi diam atau menjadi putus asa dan meninggalkan Tuhan? Dari bacaan kita menunjukkan satu hal bahwa ketika Tuhan diam di dalam pergumulan yang berat, sebaliknya pemazmur tetap datang kepada Tuhan. Ia datang dan berkeluh kepada Tuhan. Ayat 2 dan 3 dari bacaan kita menunjukkan kepada kita bagaimana pemazmur datang dan berkeluh di hadapan Tuhan. Ia datang berkeluh, yaitu ia mengungkapkan perasaannya terhadap diamnya Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Atau bisa dikatakan sampai kapan Tuhan diam? Sampai kapan Tuhan melupakannya, yaitu tak ingat lagi kepadanya, tak lagi menyapanya, tak lagi berbicara atau bersabda kepadanya, tak lagi merawatnya atau menolongnya seperti yang biasanya ia lakukan. Sampai kapan Tuhan menyembunyikan wajah darinya, yaitu menarik diri darinya, tak lagi ada persekutuan yang terbuka yang intim di antara mereka. Pemazmur tidak lagi menemukan tempat untuk ia mengadu di dalam kesusahannya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai kapan Tuhan akan membiarkan pemazmur mengalami situasi yang tidak menyenangkan ini? Sampai kapan pemazmur akan terus merasakan kesulitan dan kesedihan serta kekhawatiran di dalam dirinya? Bahkan sampai kapan musuh-musuh atau lawan-lawan daripada pemazmur akan mengolok dia, akan menghina dia, sebab Tuhan yang ia sembah tidak menolongnya. Bapak Saudara, kalau kita memperhatikan dari bacaan kita 4 kali pemazmur bertanya kepada Tuhan. Namun Bapak Saudara, saya percaya pertanyaan yang pemazmur ajukan lebih dari sekedar ia mengharapkan sebuah jawaban dari Tuhan. Pemazmur ingin mengungkapkan keluhannya, mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan ketakutannya, mengungkapkan kekhawatirannya di hadapan Tuhan. Ia ingin mengatakan bahwa ia tak mampu bertahan sendiri. Ia tak mampu bertahan lebih lama di dalam keadaan sendiri. Ia membutuhkan Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap kita manusia, kita membutuhkan yang namanya wadah
Kita membutuhkan wadah untuk bagaimana kita menuangkan isi hati kita, menuangkan perasaan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita. Dan kita melihat pada bagian ini, pemazmur sampai pada level yang tepat, level yang tinggi, di mana ia datang dan mengadu, berkeluh di hadapan Tuhan. Bacaan kita dari ayat 2 dan 3 dari Mazmur 13 ini menolong kita untuk memahami Bapak Saudara bahwa Tuhan bisa saja terasa diam dalam pergumulan orang percaya. Namun itu bukan berarti bahwa ketika Tuhan diam, maka kita pun diam dan menjadi putus asa. Kita masih bisa datang dan mengeluh di hadapannya. Kita masih bisa datang dan mengungkapkan segala perasaan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita di hadapan Tuhan. Sama seperti yang pemazmur lakukan. Bapak Saudara, pertanyaan sampai kapan sesungguhnya itu mewakili keyakinan orang-orang percaya bahwa walaupun Tuhan terasa diam, itu bukan berarti Tuhan tak tahu setiap pergumulan yang kita hadapi. Pertanyaan sampai kapan itu mewakili keluhan orang-orang percaya, ungkapan hati orang-orang percaya, perasaan orang-orang percaya yang khawatir dan mengakui kelemahan mereka, mengakui keterbatasan mereka bahwa mereka tak mampu berjalan sendiri di tengah-tengah badai kehidupan yang begitu berat. Dan dengan demikian maka mereka membutuhkan Tuhan. Pertanyaan sampai kapan mewakili kerinduan orang percaya untuk terus mau berjalan bersama Tuhan, mengharapkan Tuhan datang dan terus bersama-sama dengan mereka, terus membangun relasi yang baik dengan mereka. Pertanyaan sampai kapan itu juga sangat penting menolong orang-orang percaya agar bagaimana mereka siap apa yang akan mereka lakukan menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi ke depan di saat Tuhan terasa diam. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, orang percaya tak mengeluh mengapa atau mempertanyakan Tuhan dalam sebuah sikon yang sulit, sebab ia menyadari bahwa setiap pergumulan yang Tuhan izinkan, Tuhan punya maksud dan tujuan di dalamnya. Sekarang mungkin Tuhan diam, tapi itu bukan berarti ia tak tahu kita sedang bergumul. Karena itu saat Tuhan diam dalam pergumulan kita masih bisa datang dan menyampaikan keluhan kita di hadapannya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun satu hal yang kita perlu ketahui bersama, keluhan pemazmur bukanlah keluhan yang mendatangkan atau mempersalahkan Tuhan atau mempertanyakan keberadaan Tuhan. Keluhan pemazmur adalah keluhan yang tetap berada dalam koridor yang benar. Keluhan pemazmur tidak mempersalahkan Tuhan dan membuat dia putus asa dan meninggalkan Tuhan. Mengapa? Sebab keluhan pemazmur adalah keluhan yang dikendalikan atau dikontrol oleh harapan yang besar terhadap Tuhan. Keluhannya dikendalikan atau dikontrol oleh harapan yang besar kepada Tuhan dan bukan dikontrol oleh keputusasaannya. Inilah poin kedua kita Bapak Saudara. Saat Tuhan diam, kita masih bisa terus berdoa dan berharap kepadanya. Saat Tuhan diam, kita masih bisa terus berdoa dan berharap kepada Dia. Saat fisik kita boleh terbatas, pergerakan kita juga demikian Bapak Saudara. Bahkan apalagi untuk menyelamatkan diri kita sangat terbatas. Tapi biarlah kiranya harapan kita di dalam Tuhan jangan dibatasi oleh apapun juga. Pergumulan boleh silih berganti datang dan kita tak mengerti kapan akan berakhir. Tapi biarlah harapan kita dalam Kristus Yesus jangan dikalahkan oleh pergumulan. Jangan dikalahkan oleh setiap situasi-situasi sulit apapun yang kita hadapi. Saat seolah Tuhan diam, kita masih bisa dengan bebas dan tak terbatas terus berharap kepadanya dalam doa dan permohonan kita. Inilah pemazmur ya, inilah yang pemazmur lakukan. Kalau kita membaca pada ayat 4 dan ayat yang ke-5 menunjukkan bahwa harapannya di dalam Tuhan sangatlah besar. Karena itu tak henti-hentinya ia datang dan terus memohon. Ia memohon agar Tuhan jangan lagi diam terhadapnya, tetapi kembali mendengar serta berbicara dan bersabda kepadanya. Mari kita perhatikan satu frasa yang saya garis bawahi, yaitu frasa buat mataku bersinar atau buat mataku bercahaya. Pada bagian ini adalah sebuah bahasa gambaran Bapak Saudara ya, bahasa gambaran yang menunjukkan bahwa seseorang yang siap ya, seorang yang siap untuk hidup, siap untuk berjalan, siap untuk melangkah, sebab ada arahan, ada tuntunan, ada petunjuk yang jelas, ada tujuan yang hendak ia capai. Dalam hal ini pemazmur ingin mengatakan bahwa ia ingin Tuhan membuat dia siap. Ia ingin Tuhan membuat dia siap untuk berjalan, untuk melangkah, untuk bertindak
Karena itu harus ada arahan, harus ada petunjuk yang Tuhan berikan kepada dia. Dalam hal ini Bapak Saudara, arahan atau petunjuk atau tuntunan yang dimaksud adalah firman Tuhan atau sabda Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, kalau kita membaca satu bagian lain dari Mazmur 19 ayat 9, di sana dikatakan seperti ini. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Perhatikan Bapak Saudara, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Mata bercahaya didapatkan melalui mendengarkan Tuhan berbicara atau bersabda. Pemazmur dalam hal ini siap untuk melanjutkan hidupnya, siap untuk berjalan, siap untuk terus melangkah bertindak ketika Tuhan berbicara kepadanya. Inilah kebutuhan dan kerinduan pemazmur. Di saat Tuhan diam, dia tetap rindu Tuhan berbicara kepadanya. Maka benarlah yang sering dikatakan atau sering kita dengarkan, seperti rusa yang haus rindu akan aliran sungai, demikianlah hati pemazmur, benar-benar ia merindukan Tuhan berfirman kepadanya. Kerinduan yang mungkin tak dimiliki oleh setiap orang di dalam keadaan hidup yang sulit. Mengapa pemazmur begitu rindu akan suara Tuhan, Bapak Saudara? Mengapa pemazmur begitu rindu Tuhan berbicara atau bersabda kepadanya? Yang pertama, sebab pemazmur menyadari satu hal, bahwa suara Tuhan adalah sabda Tuhan, adalah satu-satunya petunjuk yang tepat dalam ia menghadapi pergumulan yang berat ini. Yang kedua, sebab bagi pemazmur, jika Tuhan tak bersuara, maka ia akan menjadi tak berdaya. Ia tak tahu apa yang ia harus lakukan. Ia akan kehilangan gairah hidup, dan bisa saja ia meninggal dalam keadaan demikian. Karena itu kalau kita membaca dalam pasal 13 ayat 4 itu dikatakan, karena itu dikatakan, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Buatlah mataku bercahaya supaya aku jangan tertidur dan mati. Dan berikutnya pemazmur merindukan Tuhan berbicara, karena pemazmur tak ingin para musuhnya, para lawannya terus menghina atau mengolok dia, terus menuduhnya bahwa Tuhan tak peduli, dan Tuhan mungkin tak akan berbicara dengan pemazmur dalam situasi yang sulit ini. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ini adalah rasa tak aman terbesar yang dihadapi oleh pemazmur. Tetapi saya juga mau katakan bahwa ini juga adalah harapan terdalam daripada kehidupan pemazmur. Harapan yang begitu besar mendorongnya untuk tetap datang dan bersujud dan terus memohon agar sekiranya Tuhan menolong dia datang dan berbicara kepadanya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, harapan yang besar mendorong setiap kita untuk melakukan satu tindakan yang walaupun mungkin kecil, tapi itu bisa berdampak besar. Inilah pemazmur. Ini jugalah yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Pergumulan boleh besar Bapak Saudara, tetapi harapan kepada Tuhan harus jauh lebih besar. Sebab Tuhan tak pernah melarang kita untuk berharap kepadanya. Seperti besarnya kasih Tuhan yang tak pernah terukur itu, demikian jugalah seharusnya harapan yang terkandung di dalam Tuhan. Saat kita sedang bergumul berat dan seolah-olah Tuhan diam dan belum memberikan jalan keluar kepada kita, ingatlah satu hal yang penting, bahwa harapan di dalam Tuhan tak boleh padam dari kita. Bapak Saudara yang terkasih, harapan itu akan menolong kita untuk kita terus menanti dengan sabar sampai kita selesai dengan pergumulan kita. Namun satu hal yang kita pelajari dari pemazmur dari bagian ini tentang harapan, yaitu harapan anak-anak Tuhan adalah harapan yang tak pernah mengabaikan kerinduan pada firman Tuhan. Harapan anak-anak Tuhan adalah harapan yang membuat seseorang untuk membaca dan merenungkan firman. Harapan anak-anak Tuhan adalah harapan yang membuat mereka terus merindukan firman itu dan merenungkannya siang dan malam. Sebab dari sanalah mereka mendapatkan kekuatan serta petunjuk untuk bagaimana mereka bertindak dengan hati-hati. Dari sanalah mereka mendapatkan petunjuk agar mereka siap terus melangkah di dalam kehidupan ini. Harapan membangkitkan kerinduan untuk terus mencari Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, walaupun Tuhan belum mendengarkan atau menjawab setiap doa-doa mereka. Harapan dalam Tuhan juga menolong kita untuk tak mudah kalah oleh dunia, tak mudah kalah oleh pengaruh yang jahat yang mempengaruhi kerohanian kita. Dalam diamnya Tuhan, Bapak Saudara, tetaplah datang dan berdoa serta terus berharap kepada Dia. Bapak Saudara yang terkasih, akan tetapi satu hal
yang kita lihat sesungguhnya saat anak-anak Tuhan berharap seperti pemazmur, apakah yang sebenarnya ada di balik harapan itu? Sehingga harapan itu begitu kuat dan dalam. Harapan itu membangkitkan semangat dan gairah hidup yang begitu mendalam. Dari bacaan kita pada ayat yang terakhir, bacaan kita menunjukkan kepada kita satu hal, bahwa di balik harapan itu, harapan yang dalam dan kuat itu, sesungguhnya ada keyakinan, sesungguhnya ada iman, sesungguhnya ada iman yang mengontrol segala sesuatunya. Inilah poin ketiga kita, Bapak Saudara. Saat Tuhan diam, kita masih bisa percaya padanya. Atau saat Tuhan diam, tetaplah percaya padanya. Bapak Saudara yang terkasih, mengawali poin ketiga ini saya ingin mengatakan satu hal, bahwa seperti apa sikap kita atau cara anak-anak Tuhan berespon dalam setiap situasi tak pernah terlepas dari pengenalannya akan Tuhan. Seperti apa sikap atau cara anak-anak Tuhan berespon dalam setiap sikon, termasuk dalam masa-masa sulit, tidak pernah terlepas dari seberapa besar pengenalan mereka akan Tuhan. Seorang bisa saja tak bersyukur dan menjadi tinggi hati ketika ia berhasil, ketika ia sukses, sebab dia belum paham atau belum sadar bahwa kesuksesannya atau keberhasilannya tak pernah lepas dari campur tangan Tuhan. Seseorang bisa saja menjadi putus asa, menyerah, bahkan kecewa serta meninggalkan Tuhan pada masa-masa sulit hidupnya, sebab ia belum paham atau belum sadar bahwa dalam situasi-situasi sulit sekalipun Tuhan sebenarnya bekerja di sana untuk memperindah hidupnya. Pengenalan kita akan Tuhan akan sangat mempengaruhi respon kita, sikap kita dalam menghadapi persoalan. Sekali lagi, pengenalan kita akan Tuhan akan sangat mempengaruhi respon kita dalam menghadapi persoalan. Bacaan kita secara keseluruhan dari ayat 2 sampai dengan ayat ke-6 menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya pemazmur sangat mengenal siapa Allah atau siapa Tuhan yang ia sembah. Saat Tuhan diam dalam pergumulannya, ia tetap datang dan berkeluh. Saat Tuhan diam dalam masa-masa sulit hidupnya, ia tetap datang dan berharap. Mengapa demikian, Bapak Saudara? Sebab pemazmur mengenal dengan baik Tuhan yang ia sembah. Saat Tuhan diam, dia tahu bahwa itu bukan berarti Tuhan tak tahu setiap pergumulan yang sedang ia hadapi. Saat Tuhan diam, itu juga bukan berarti bahwa Tuhan memutus secara permanen relasi bersama dia yang selama ini terjadi. Pengenalan yang baik dari pemazmur akan Tuhan memimpin dia dalam situasi sulit ini. Di balik keluhan dan harapan itu, sesungguhnya ia mempunyai satu hal yang luar biasa, yaitu iman. Iman yang pasti, iman bahwa Tuhan pasti menolong dia, Tuhan pasti mendengarkan setiap seruan doanya. Hal ini jelas, Bapak Saudara, dari bacaan kita di ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-6. Pemazmur dengan jelas berkata, "Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya." Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Pemazmur yang awalnya berkeluh, berharap, sekarang ia berkata, aku percaya. Aku percaya kepada Tuhan yang memiliki kasih setia. Aku percaya kepada Tuhan yang memiliki kasih setia yang berlimpah. Ada satu kata penting yang diucapkan oleh pemazmur, yaitu kasih setia, yang kita tahu dalam bahasa Ibrani adalah kata hesed. Kata ini berbicara tentang kasih Allah yang tak terbatas, yang berlimpah, yang siap dia berikan kepada setiap mereka yang tak tahu dan tak mampu untuk menyelamatkan diri mereka dari kebinasaan. Ya, dia datang dan siap menolong mereka yang sedang berada dalam kesusahan, dalam pergumulan hidup yang berat, dalam perjuangan hidup yang sulit. Dia ada di sana dan dia siap bermurah hati kepada mereka. Akan tetapi, Bapak Saudara, satu hal yang menarik dan istimewa dari kasih Allah yang satu ini, bahwa kasih Allah ini diberikan atas dasar kemurahan hati Allah dan dipelihara atas dasar perjanjiannya kepada manusia. Sekali lagi, Bapak Saudara, yang menarik dan istimewa dari kasih Allah ini adalah kasih Allah ini diberikan atas dasar kemurahan hati Allah dan dipelihara atas dasar perjanjian Allah kepada manusia. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya dalam kasih Allah ada perjanjian dan ada kesetiaan.
Ada kasih yang teguh, kasih yang tetap, karena Allah setia pada janjinya, yaitu setia untuk mengasihi umat yang telah Ia selamatkan. Inilah yang diyakini dan diimani oleh pemazmur, bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang berlimpah akan kasih setianya dan akan setia dalam janjinya, itu tetap mengasihinya. Karena itu Tuhan pasti akan menyelamatkan dia, yaitu menebusnya dari kesusahan dan penderitaan yang ia sedang hadapi. Tuhan akan menebusnya dari musuh-musuh yang menyerang kerohaniannya. Hal ini juga berarti bahwa pemazmur tidak akan sampai goyah. Karena itulah hatinya akan bersuka cita. Dan sekarang ia mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena apa? Karena sekarang juga ia percaya Tuhan akan melakukannya. Tuhan akan menolongnya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika merenungkan akan bagian ini, hati dan pikiran saya diarahkan kepada satu pergumulan berat dan hebat yang juga dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena hanya mau menanggung dosa-dosa manusia. Dalam pergumulan yang berat dan berujung di kayu salib itu, satu hal yang membuat Yesus begitu bergumul berat, yaitu Allah Bapa terlihat diam terhadapnya, dan bahkan dikatakan bahwa Allah Bapa meninggalkannya. Bapak saudara yang terkasih, namun dalam pengenalan dan kedekatan Yesus dengan Allah Bapa, ia tahu satu hal, bahwa diamnya Allah Bapa hanya bersifat sementara, dan itu pun demi keselamatan umat manusia. Karena itu Bapak saudara, ia tetap menjalani pergumulan yang berat itu sampai ia selesai. Dari sini saya mau mengatakan satu hal Bapak saudara, ketika kita kenal dengan baik siapa Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan yang berlimpah kasih setianya dalam Kristus Yesus, itu akan sangat menolong kita untuk tetap dan semakin percaya, beriman kepadanya di saat-saat sulit seperti ini, di saat seolah-olah Tuhan diam. Ingatlah bahwa dulu dalam kesengsaraan terbesar kita, yaitu ketika kita masih hidup dalam dosa kita masih hidup dalam dosa kita, Tuhan telah datang dan bermurah hati kepada kita. Ia menyelamatkan kita dalam Kristus Yesus. Ia membawa kita keluar dari dosa-dosa kita. Ingatlah bahwa sejak kita percaya kepada Kristus Yesus, berulang kali kita berjuang dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha, dan dalam iman kita. Namun tak pernah dibiarkannya kita berjuang sendiri. Tak pernah ditinggalkannya kita. Dia selalu ada dan menopang kita. Percaya bahwa hari ini kasih setia Tuhan masih tetap sama. Di akhir dari perenungan ini Bapak saudara, saya mau mengatakan satu hal. Saat Tuhan seolah-olah diam dalam pergumulan kita yang berat, ada satu hal yang sesungguhnya terus bersuara dengan keras, yaitu kasih setia Tuhan. Karena itu Bapak saudara, tetaplah percaya kepadanya. Percayalah bahwa Ia akan menebus kita dari kesulitan, dari pergumulan-pergumulan hebat kita. Percayalah bahwa Ia akan menolong kita. Percayalah bahwa pembentukannya adalah baik untuk kita, dan pembentukannya adalah indah untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dan bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini. Kami belajar satu hal yang baik di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, pergumulan yang berat. Kami datang dan terus berdoa kepada Tuhan. Walaupun kami merasakan bahwa seolah-olah Tuhan diam dan belum menolong kami, belum menjawab setiap kami. Tetapi kami mau belajar untuk tetap datang, berkeluh, berharap, dan percaya bahwa apa yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kami percayai tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan akan menolong kami. Kami keluar, kami bisa melewati setiap pergumulan berat yang sekarang terjadi. Kiranya Tuhan menolong kami, meneguhkan kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu ya Tuhan boleh kami lakukan, kami hidupi dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan dari saya, kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Saudara sekalian. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Tuhan memberkati.